everyone, saya Dave Hendrik. Senang sekali menyambut kehadiran teman-teman di kanal YouTube-nya Hapas Bazaar Indonesia. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menemani saya ngobrol sambil menikmati makanan brunch yang sudah disiapkan oleh Numi Bistro Lounge. So it's a combination of bistro and lounge ya. Andaikan aku bisa kasih lihat suasananya seperti apa. Nyempil di ujung Cipete, tempat ini nggak ketebak kalau ada di Jakarta. Suasananya sangat Paris karena memang mereka menyajikan comfort food Prancis ya. Dion suka makan Prancis? Bisa. Bisa. Ya, Are you a suka picky juga. eater? Enggak kan? Enggak. Jadi Oh. semuanya bisa makan juga. Semuanya bisa makan. Nah, gue seneng nih sama tamu yang gampang begini. And of course, this special dishes sudah dipersiapkan untuk menyambut tamu kita yang sudah kita bidik dari 2 bulan lalu. Dion Wiyoko, selamat datang di Hapas Bazaar kembali. Terima kasih udah undang saya juga ke sini akhirnya ya. Akhirnya, tadi aku sama Dion belajar sama Mbak Dahlia untuk menyebutkan menu-menu ini dalam bahasa Prancis. Let's try this together, oke? Yeah. Starter kita ada mushroom soup, bahasa Prancisnya velouté de champignon. Nah. Ngikutin aja nih. Velouté de champignon. Terus ini entrecôte steak. Frites. Ya, benar. Ya, kalau seganteng lu siapa juga benar. Steak and fries. Yeah. Terus ini sebetulnya adalah duck confit. Yeah. Ini agak repot nih. Convi de canard. Iya, aktor ya, cepet ya nyerapnya ya. Muncrat semua nih jadi. Lamb shank. Ini paling repot kayaknya ya. Jarre d'agneau. Jadi gue jadi kayak dari Padang ya. Iya. And of course, last Nah, ini one. gampang nih. Nah, ini gampang. Chicken bayotin. Oh iya. Bayotin de Kayak poulet. skincare ya kak? Bener. Oke, tampak menggoda. Jadi kita akan langsung cicipi saja. Kita akan mulai dari supnya dan juga kita sudah kasih minuman. Let's cheers to our health dulu kalau begitu. Cheers. Cheers Dian. Cheers. Sehat-sehat untuk kamu. Kamu juga dong. Thank you. Sehat selalu semuanya. Oke, let's dig in. Kita akan mulai dari mushroom soup. Tahun ini, tahun 2025, kalau buat kita sebagai penikmat film Indonesia, kita merasa ini tahun yang produktif banget buat lo ya? Iya. Pas kebetulan 2 film berbarengan tayang di bulan yang sama. Itu kayak kayak bingung juga kayak kok bisa pas barengan banget padahal syuting itu jauh jaraknya cukup jauh lah gitu. Dan 2 film yang dimaksud tentunya adalah Sore. Sore, Istri dari Masa Depan dan juga A Normal Woman untuk Oke. Netflix. Normal Woman untuk Netflix. Aku sempat wawancara tuh Tante Widiawati, Odi, Marisa, Mima untuk podcast Duet With. Dan di situ aku bilang kalau sekarang sih kayaknya udah bisa gue ceritain ya, pas siaran juga udah gue ceritain. Aku sempat bilang, pokoknya kalau nonton first scene dari film Normal Woman di Netflix, perempuan-perempuan jangan mengedipkan mata. Itu kan semua kenapa? Now you know why. Bagus banget loh badan dari situ, Dion. Lumayan tuh waktu itu, wah itu dikasih healthy food tuh pokoknya kayak cateringnya selama 3 bulan gitu. Itu istilahnya tuh kayak rasio fat gue tuh lumayan paling rendah deh kayaknya. Kayak di bawah 10 gitu. Oh, Iya. kayak atlet dong itu mah. Lumayan deh. Tapi memang untuk secara genetik emang badan gue emang cukup gampang gitu lah. Tapi di saat itu emang karena makannya clean banget gitu. Terus juga dikasih program untuk di gym juga, dikasih PT. Akhirnya ya lumayan tuh. Jadi progresnya 1-2 bulan tuh lumayan berasa lah gitu. What? Iya. Lu mendapatkan badan lu yang kita lihat di film Normal Woman itu dalam 1-2 bulan. Kita Iya, kontradiktif banget ya. Badan kamu gampang sekali kehilangan fat, badan aku gampang sekali menyimpan fat. Gak usah komentar. Tapi tadi sambil menunggu syuting berlangsung, Dion bilang gara-gara mempersiapkan diri untuk film Normal Woman itu, kamu jadi mencintai gym kembali. Iya benar. Jadi sebenarnya ada masa-masanya gitu. Jadi kayak waktu SMA tuh pernah tuh mulai banget nge-gym, fitness gitu lah di
di daerah BSD gitu. Terus sampai akhirnya kuliah, lanjut lagi. Sampai akhirnya kayak mungkin akhir-akhir kuliah udah mulai bosen lah gitu. Karena mungkin karena gue ngerasa kayak di Mega Gym ya khususnya gitu. Itu karena kayak kita harus kayak caranya tuh ngalahin mental sendiri untuk bisa efisiensi waktu dan juga workout yang memang efisien tuh sulit lah gitu. Sampai akhirnya yang ngerasa bosan gitu kayak ya di tempat kosong terus kayak nggak ada interaksi gitu. Kan kadang-kadang kalau misalnya nggak terlalu kenal juga kayak rasanya kayak segan juga gitu ya. Iya. Nah, I get your point banget tuh. Iya, ya sampai akhirnya udah lepas dari Mega Gym itu, lama nggak nge-gym lagi. Terus ada sport yang memang gue suka banget belakangan ini, tenis gitu. Terus ternyata dikenalin lah si gym gue ini sama A Normal Woman ini karena kebutuhan untuk syuting. Gitu. Setelah beres syutingnya, gue ngerasa kayak, wah ini nih yang gue cari. Mana lokasi deket banget sama rumah, terus juga ambience-nya gue suka banget, orang-orang yang gue suka, PT-nya juga cocok. Ya akhirnya gue lanjut lah. Sampai akhirnya gue bulan lalu, gue habis Hyrox gara-gara gym ini. Oh, Hyrox disebutnya apa sih? Race ya? Iya, Hyrox Race ya. Di Yokohama. Yokohama? Yokohama. Gila, lu bela-belain ke Yokohama untuk ikut Bener. Hyrox. Kayaknya memang sekarang tuh lagi happening banget gitu ya, selain pedal gitu ya. Hyrox tuh lagi happening banget karena dalam setahun tuh kan ada berapa ratus negara bikin si Hyrox Race ini. Mungkin kayak orang berlomba-lomba untuk dapetin si patch-nya Hyrox itu sekaligus juga leisure juga gitu, jalan-jalan gitu. Kayak misalnya kemarin di Yokohama, jadi kayak rombongan bareng-bareng ke Jepang gitu untuk satu hari tuh race gitu, habis itu udah jalan-jalan aja gitu. Kayak ini dong, kayak konten Reels yang beredar tuh. Kalian kayak tim Hyrox Australia nggak yang cuma pakai speedo doang gitu? Kalau yang Jepang kemarin nggak ada, ya tapi itu yang Bangkok tuh. Oh itu Bangkok? Bangkok, jadi peserta Australia kayaknya berangkat yang di Bangkok itu. Kalau nggak salah ya, soalnya gue ngeliat juga kontennya itu tuh. Iya, itu Iya emang kan? heboh-heboh sih emang. Ada aja yang aneh-aneh gitu yang bikin konten gitu lah gitu. Iya. Tunggu, membahas sedikit mengenai itu. Suasana atau tadi kan kamu bilang agak bosen di gym di Mega Gym karena berasa isolated, berasa sendirian, mau negor sama orang nggak enak. Iya. Sementara di tempat gym yang ini kamu merasa vibe-nya lebih enak. Vibe kayak apa sih sebenarnya yang bikin enak? Biar kita bisa sama-sama belajar gitu. Pertama mungkin karena ini bukan yang Mega Gym yang banyak banget alatnya. Jadi kayak datang sana tuh nggak terintimidasi gitu lah. Nah, terus juga mungkin orang juga yang datang yang istilahnya tuh Nggak jago-jago banget. iya, misalnya nggak jago-jago banget ataupun memang yang bener-bener dari nol, itu ngerasa kayak dengan vibes-nya orang-orang yang nggak pengen yang kayak wah gimana gitu. Jadi kayak Testosteron. jadi kayak orang datang ke sana tuh nggak langsung jiper duluan gitu loh. Ya, jadi datang ya emang kayak ya udah ayo nggak apa-apa, lu mau badan lu mau udah bagus banget atau yang lagi nggak oke banget, ya akan dirangkul aja ya. Karena memang di sana tuh harus banget ikut PT atau ikut bootcamp-nya gitu. Jadi nggak bisa yang kayak lu datang sendiri, lu pakai alatnya nggak bisa. Oke. Jadi harus memang terprogram. Jadi gue ngerasa memang kayak gue latihan 1 jam tuh sangat-sangat efisien gitu, efektif juga gitu. Daripada gue misalnya kayak gue di Mega Gym datang duduk mengungong lama-lama 2 jam buang waktu kan akhirnya kan itu 1 jam beres gitu. Ataupun bootcamp-nya juga, bootcamp-nya seru, rame. Mau dari yang paling muda ataupun sampai paling tua kayak mungkin almost 60 aja masih ada tuh yang aktif banget di gym gue ini gitu. Wow, 60. Iya, gila sih emang seseru itu. Sampai ada kayak di atas 60 pun juga ada kelas khusus untuk yang di atas 60. Nggak usah sungkan, gue belum nyampe ke situ. Enggak kali aja ada mendengar yang memang lu lagi kepikiran. Iya. I'm pulling your leg. Oke, tapi kan sebenarnya, Dion, kamu ingat nggak sih? Ini boleh loh kalau kamu Iya, mau makanya mulai. gue lagi pengen nyobain yang lain. Yang mana? Mau steak? Steak dulu deh. Pokoknya the goal is to get you fit. Iya. Tuh. Kamu ingat nggak sih pertama kali gue wawancara lo tuh di mana dan kapan? I bet you don't remember. Kalau di mana dan kapan lupa, cuma soalnya cukup sering sih kita satu event juga gitu ya. Ya, Kayak launching apa gitu-gitu. let me jog your memories. Itu di Radio Indika, kamu masih modeling, baru mau main film. Sulung came to me, lu wawancara dong anak gue, cakep, ganteng, lu sering ketemu kalau fashion show. Iya. Lu Berarti itu tahun 2008 mungkin ya? lu belum main film. Oh iya, berarti 2008 benar. Iya. Wow. Dan seingat aku, dari obrolan itu,
60% obrolan kita adalah olahraga. Jadi dari dulu memang lo tuh suka olahraga. That's what I remember most about you. Iya, kayaknya sih gitu. Kayaknya memang itu bakat yang memang gue bisa bangga-banggakan juga gitu ya. Soalnya memang dari kecil lumayan aktif banget di sports gitu. Ya, meskipun nggak jago gitu ya. Kayak misalnya dari SD, SMP, SMA itu pernah ikut di tim-timnya olahraga di sekolah gue, tapi nggak jadi tim inti gitu. Misalnya volley gitu. Volley ya gue ikutan kayak tanding-tanding gitu, tapi nggak tim inti. Sepak bola pun juga, basket juga gitu. Jadi cukup aktif lah gitu. Dan kebetulan juga almarhum bokap gue tuh mantan atlet nasional bowling. Oh. Gitu. Iya, jadi ya entah gimana mungkin itu ada genetik juga gitu. Pertanyaannya ya, kan tadi lo bilang ada teman olahraga gue tuh 60 tahun loh gitu ya, masih kuat banget ngangkat. Nah lo kan berarti udah lama banget nih you do sports. Iya. Apa yang paling, banyak orang bilang gini, olahraga itu adalah investasi. Yang gue pengen tahu, kan lo udah melakukannya berarti kan 20-15 tahun kali dalam hidup lo ya. Iya. Apa yang lo rasa, what did you get in return? Kayaknya menurut gue endorfin itu Selain tentunya badan bagus yang kita saksikan di opening scene Normal Woman. ya menurut gue yang bener-bener nggak bisa gantiin itu endorfin yang setelah kita olahraga tuh yang kayak ngerasa segernya tuh dapet, terus kayak beda banget kita memulai hari. Ini gue tipe orang yang sangat suka dengan olahraga pagi ya dibanding olahraga malam. Karena Me ada orang too. juga, iya kan ada juga yang memang karena mungkin keterbatasan waktu memang harus malam. Tapi gue ngerasa kalau misalnya gue sebelum memulai aktivitas gitu, kayak misalnya sebelum kesini gue pagi udah tenis, udah nge-gym gitu, rasanya kayak seger aja gitu. Tapi memang gue tahu banget perasaannya orang-orang tuh males untuk memulai. Iya. Harus males untuk disiplin konsistennya itu. Iya. Itu memang gue paham banget sih. Karena memang rasanya tuh susah buat orang tuh tahu apa yang bisa enjoy sama olahraga mana gitu yang dia mau pilih gitu. Jadi kayak jujur kayak gue awal kecemplung sama tenis aja 3 tahun yang lalu, gue pun juga rasanya on off banget tuh olahraga. Gue jogging iya gitu, tapi on off karena gue ngerasa gue jogging karena kebutuhan doang gitu. Kayak ngerasa berat gue lagi naik nih, gue perlu jogging nih gitu. Tapi gue nggak enjoy sebenarnya gitu. Sampai akhirnya Gue juga, I don't like running. iya bener, gue ngerasa kayak aduh bosen banget kok orang hebat ya bisa sampai maraton Iya. Sampai 42 kilo gitu. Gue salut. Tapi ya itu yang gue rasain sampai akhirnya gue ngerasa kok pas gue nyobain tenis, wah gila gue enjoy banget gitu. Gue suka banget, gue bisa berjam-jam dan gue bisa sangat-sangat penasaran untuk nambahin skill gue gitu. Sampai akhirnya ya keterusan sampai sekarang ini dan gue ngerasa kayak gue mau dedikasiin tenis ini untuk nanti gue sampai tua pun juga gue akan tetap tenis gitu. Tapi jadi Dian Wiyoko sama dengan tenis gitu lah ya, ibarat kata gitu ya Dian ya. Tapi yang penting adalah memang benar yang sekarang ini lagi sering banget dibahas bahwa sebelum lu ngelakuin sportsnya, tapi lu harus dibekalin sama exercise-nya gitu. Untuk mengurangi cedera. Gitu. Jadi jangan maksudnya karena misalnya lagi hype-hypenya Padel. tenis, iya dan lain-lain, lu main terus berjam-jam tapi lu nggak ngebekalin basic strength-nya ini, sering banget tuh. Jadi kayak dokter-dokter ortopedi lagi panen banget sekarang. Iya, sama tempat fisioterapi. Benar. Mengucapkan terima kasih untuk kegiatan FOMO teman-teman sekalian yang sudah buru-buru padel tanpa memperlengkapi diri dengan stretching dan kekuatan yang tepat gitu ya kan? Bener. Okay. How's the food so far? Enak. Ya? Ini bener pas, ini kematangannya pas sih menurut gue. Aku Terus nggak suka perlu pakai- dia punya mushroom soup karena very heartfelt. Terus ini menurut gue, fries-nya ini Prancis banget nih. Masa sih? Bentuknya kayak gini-gini nih. Oh, Yang flaky. Iya, flaky. Terus kayak bentuknya yang bukan yang apa ya? nggak keras. Kan ada tuh yang kentang yang bentuknya rata semua tuh. Nah, ini kan random. Terus juga flaky. Ini Prancis banget menurut gue. Ini jadi masih kentang banget nih. Masih kentang asli dipotong-potong bener. Ya. Gitu kan. Oke, tadi aku ingin membahas mengenai, kan kamu bilang orang tuh sulit olahraga konsisten untuk bisa berolahraga. Would you say bahwa kamu termasuk orang yang consistent also di dalam mempertahankan performa karir lo di dunia acting? Dalam memilih peran, menjaga penampilan? Gue bisa bilang gitu juga. Karena menurut gue kayak
kalau memang gue udah suka sama apa yang gue jalani, gue bisa akan sangat konsisten untuk menjalani itu gitu dan kayak ngebekalin apa yang memang gue harus tambah-tambahkan gitu untuk dalam perjalanan karir gue gitu. Kayak misalnya jadi dulu mungkin ya ketemu sama Dave 2008 istilahnya kayak bener-bener nol banget, gue masih kayak baru kelar kuliah terus kayak bingung mau ngapain, terus ketemu lah Sulung Landung yang sampai saat ini pun juga jadi manajer gue yang istilahnya ngebakalin gue, mengebukan jalur juga gitu. Ya di saat itu ya gue kayak mungkin 2-3 tahun awal kali ya, gue tuh nyobain semuanya gitu. Semua karir di entertainment gitu. Sampai MC wedding pun juga gue pernah. Kecuali nyanyi ya, kecuali nyanyi. Jadi you've tried it all kecuali nyanyi? Iya. Karena kan gue cuma taunya lu model. Mana? Jadi lu model pernah, Pernah. nge-MC wedding pernah. Pernah, nge-MC jadi host kayak apa inbox itu juga pernah. Oh, aku lihat tuh makanya di Wikipedia Dion Wiyoko presenter. Iya. Nah, kalau presenter traveling gue masih memang karena gue suka gitu Iya. ya. Cuman kalau untuk acara-acara yang variety show-nya yang jedar-jedar gitu, nah itu gue juga pernah tapi memang ya akhirnya nyoba aja gitu. MC wedding gue kayak bisa dihitung jari sih, kayak 3 kali habis itu kapok sih. Kapok? Iya, karena mungkin gila pressure banget ya, bahwa ini Pressure sakral banget ya. ngeliat orang kawin. Kan sakral ya itu acara. Terus MC itu kan kunci ya kesuksesan dalam acara itu ya. Rasanya kalau misalnya nggak bisa bener ngomongnya ataupun kayak ngebawa jalur apa jalannya si brides and groomsnya gitu, ya rasanya kayak wah pokoknya luar biasa. Pengalaman itu nggak terlupakan tapi cukup itu aja gitu. Oke. Nah jadi ya berjalannya waktu emang ya konsisten untuk ngebekalin skill-skill yang memang gue punya gitu. Terus juga gue apa ya kayaknya tuh dalam perjalanan memang nggak pernah kepikiran memang harus kayak ada apa ya kayak lompatan yang jauh kayak gimana gitu. Soalnya gue ngerasa memang small progress is a progress gitu. Jadi menurut gue kayak mau sekecil apapun progres yang gue udah dapatkan gitu, tapi ya gue enjoy aja gitu. Gue ngenikmatin prosesnya, gue tetap tahu memang itu emang harus yang gue jalanin dan ya akhirnya gue bisa berkarir sampai saat ini juga. Gitu. Total ada berapa film yang kamu bintangi, Dion? Do you remember? Nggak inget sih kalau total jumlah filmnya nggak pernah inget sih. Cuman ya pokoknya gue pernah. Bisa kita bikin kuis di bawah, coba ditebak ya, dicari tahu ya, bermain kecepatan Google dan juga AI. Berapa banyak film yang sudah dibintangi oleh Dion Wiyoko? Ditunggu jawabannya di kolom komentar. Sementara kita break dan menikmati hidangan dari Numi. We'll be back. Nah, kita kembali mengenai kamu di awal karir. Ya. Kamu mencoba hampir semua yang bisa dikerjakan di dunia panggung hiburan. Berarti Dion, waktu kilas balik sedikit, waktu pertama kali mulai, lo nggak pernah ngeker bahwa buntut dari perjalanan karir lo di dunia entertainment akan menjadi bintang film. Kan ada beberapa aktor yang memang begitu ya. Gue tuh buntutnya pengen jadi aktor, tapi untuk nyampe ke situ, I need to put myself out there, gue jadi model, gue jadi ini, gue jadi itu gitu. Kalau lo? Kalau waktu itu kayaknya gue ngerasa kayak gue nyoba-nyoba dulu semuanya gitu, baru kayak tahu mana yang kayaknya gue enjoy di sini dan gue bisa dalemin lah gitu untuk jalan karir gue di mana gitu. Ya sampai akhirnya memang di awal itu nggak bener-bener nggak kepikiran banget akan jadi aktor film aja gitu. Waktu itu pun juga gue nyobain sinetron juga, FTV juga, semuanya gue cobain gitu. Ya sampai akhirnya memang makin kesini akhirnya makin tahu lah gitu. Kayaknya project-project mana yang memang gue akan bisa enjoy dan juga gue ngerasa ada challenge untuk di acting gitu. Oke. Kalau sekarang berarti sebetulnya project seperti apa sih yang menurut kamu paling vibrasinya nyampe ke lo gitu? This kind of movies actually is so me that I am longing for. Sebenarnya kalau misalnya spesifik nggak pernah kepikiran lagi gitu ya. Jadi kan misalnya kayak genre film kan banyak banget gitu. Terus juga dari drama aja udah potongan irisannya banyak banget gitu. Jadi kayak nggak pernah kepikiran kayak oke, gue harus punya ataupun dapat project ini gitu. Nggak kepikiran ke sana sih. Jadi setiap kali misalnya ada sinopsis datang ataupun skrip yang gue ditawarkan gue untuk screen test gitu.
ya mungkin dari screen test itu yang akhirnya gue baca sinopsisnya, terus juga skripnya, tahu lawan mainnya, tahu director dan juga production house-nya siapa gitu. Itu yang mungkin istilahnya tuh kayak kolaborasi yang akhirnya bisa ngebuletin keputusan gue untuk bisa kayak, wah ini gue suka banget sama project ini gitu. Major deciding factor-nya adalah? Kompleks sih. Oke. Apalagi sekarang maksudnya prioritas keluarga gitu ya. Ini gue alamin tahun lalu ya. Gila, proses syuting Sore Istri dari Masa Depan itu hampir 2 bulan gue di Kroasia gitu. Dan rasanya tuh, wah dilema banget ngerasain kayak harus Dan pergi Kroasia jauh. dari Jakarta Selatan tuh jauh banget, FYI. Dia anak Jaksel. Iya. Dan tinggalnya bukan di Zagreb gitu. Sebulan tuh di Grozny. Grozny tuh kotanya kecil banget. Yang sampai akhirnya gue ngerasa kayak, aduh gila jauh banget lagi. Terus 1,5 bulan nih mesti ninggalin keluarga. Gue bawa gitu. Ada kepikiran ke sana. Udah bikin visa apa kayak gitu. Nyampe gue di Grozny. Waduh, kamu gak usah berangkat deh. Ini gue ngomong sama Fiona gitu. Kamu gak usah berangkat deh. Ini kotanya nggak mungkin sih. Makin gue akhirnya kayak takutnya nggak fokus dengan kenyamanan keluarga gue tinggal di Grozny itu yang 1 bulan. Terus akhirnya kayak ya udah akhirnya gue ngerelain itu sampai akhirnya gue ngejalanin hari-hari itu di saat syuting sore itu 1,5 bulan jauh dari keluarga. Jadi prioritasnya itu cukup banyak sih untuk ngambil keputusan mana gue harus ngambil project ini atau enggak. Apa memang cerita ini bagus banget dan gue harus memang mengorbankan banyak hal dan lain-lain. Ya, kayak banyak aja sih prioritas gue, pertimbangannya. Apakah itu terlama dan terjauh kamu pernah berpisah dari Fiona dan anakmu? Iya. Terlama. Terus saya kayak waktu itu apa ya? Emosional iya, terus juga soalnya di saat proses itu pun juga gue ngerasa kayak gue lagi dikasih perjalanan proses untuk ngasih bonding sama anak gue juga gitu. Karena gue selama ini kan kerjaan gue sering banget keluar kota, kemana gitu. Pokoknya ada nggak ada gitu. Jadi nggak ada rutinitas yang pasti gitu sama anak gue gitu. Sampai akhirnya memang untuk ngejalanin dan juga ngebangun bonding sama anak tuh challenging banget lah gitu. Nah di saat itu tahun lalu itu rasanya kayak lagi mau menuju wah ada harapan nih gitu, lagi mulai enak nih bondingnya. Ya mesti pergi 1,5 bulan rasanya kayak wah. Oke, lu mesti putus bonding lu sama anak lu gara-gara sore gitu kan? Iya, Gara-gara produksi itu gitu maksudnya. Ya tapi ya gue ngerti juga maksudnya gue nggak sendiri maksudnya. Banyak banget kru-kru yang lain pun juga yang udah punya anak dan berkeluarga apalagi Yandi Lawrence sebagai sutradaranya pun juga anaknya 2. Kita berdua tuh rasanya sering banget curhat-curhatan kayak kita bawa bapak yang lagi rasanya gitu. Kayak pagi-pagi kayak video callan atau apa gitu ngerasain kayak kangennya keluarga dan lain-lain. Tapi kita mesti berkarya harus mikirin project itu juga gitu. Oke. Truthfully berasa nggak sih waktu pertama kali membaca? Soalnya kan Sore itu aku merubah pertanyaannya. Karena kan Sore itu diambil dari web series. Betul. Web seriesnya juga yang main kamu kan? Iya betul. Nah ketika dari web seriesnya juga boleh dibilang sukses dong itu waktu itu? Viral. Oke kan? Waktu web series sukses happy pasti ya toh. Ketika diputuskan untuk diangkat menjadi layar lebar, ada ketakutan nggak? Aduh, akankah dia diterima sebaik web seriesnya? Bener. I mean, not many movies Iya, bener sih. yang mendapatkan Ada excitednya tapi ada ketakutan yang besar juga sih gitu. Saat memang tahu itu akan difilmkan, tambah lagi udah dikasih skripnya dari Yandi yang setelah gue baca kayak wah gila ini challenging banget sih project ini gitu. Kayak ini menurut gue kayak bukan masalah fisiknya tapi emosionalnya, mentalnya juga yang ngerasain kayak bisa ngejalanin karakter Jonathan di Sore Istri dari Masa Depan gitu ya. Yang menurut gue yang layeringnya tuh banyak banget, kompleks juga dan secara cerita kan istilahnya bisa dibilang juga ini ada sci-fi-nya juga gitu. Ya iyalah, ada namanya masa depan tiba-tiba hadir ke lo gitu ya. Rasanya kayak ada ketakutan juga penonton film Indonesia bisa terima ini nggak ya? Udah gitu. siap nggak ya menerima iya, ini? Benar. Ya. Itu
benar-benar ada ketakutan itu sampai di hari kedua tayang. Baru mungkin kayak hari kedua dan ketiga tayang kayak, wah ternyata bisa loh, word of mouth-nya jalan banget. Ternyata orang segitunya mau niat mau nonton film sore ini gitu. Padahal di saat awal-awal tuh jumlah layar kita tuh sangat sedikit gitu. Terus juga lokasinya cukup jauh-jauh, bukan yang lokasi yang kayak misalnya di Plaza Indonesia ataupun Plaza Senayan gitu. Nggak ada gitu. Jadi ternyata kepercayaan film Indonesia tuh segitu besarnya dan mau untuk berkorban untuk misalnya jalan jauh banget, terus habis itu beli tiket, terus nonton 2 jam sampai akhirnya mau bercerita. Itu juga itu luar biasa sih. Soalnya rasanya itu nggak gampang gitu. Memberikan rasa ke penonton film Indonesia. Setelah menonton mereka mau menceritakan kembali, terus juga ngajak teman-temannya nonton berulang kali. Itu menurut gue sangat-sangat bikin terharu sih buat kami sebagai kreatornya gitu. Manajernya salah satu sahabat gue udah nonton film sore berapa kali Mbak? 7 ya? 7 kali dan 7-7-nya he cried. Kita kemarin rekor ada penonton sore itu dari Bali kalau nggak salah 17 kali. Itu udah luar biasa. Itu kayak sampai dibikinin buklet gitu. Jadi kayak satu buku khusus tuh foto-foto promosi. Dia lagi bikin skripsi kayaknya. Iya kayaknya. Penelitian. Punya bingung 17 kali gokil gitu. Kalau in your opinion, apa sih yang paling relatable dari film sore yang ngehook banget sama penonton? Mungkin datanya saat Brunch with Dave Anda nikmati udah lebih di atas itu, tapi 3 juta penonton lebih, right? Roughly gitu. Dan akhir September ini sore Istri dari Masa Depan akan bisa tayang di Malaysia. Betul, 25 September. Oke. Apa sih menurut lo yang paling ngehook banget yang orang find it very relatable? Kayaknya banyak POV-nya sih gitu, nggak melulu masalah pasangan gitu ya. Tapi memang yang paling utama memang di masalah pasangan gitu ya. Gimana caranya pasangan ini ingin merubah pasangannya untuk merubah hidupnya lebih baik gitu. Ya. Itu kan sebenarnya itu yang paling awal yang diomongkan gitu. Dan juga memang itu yang dibawa dari web series-nya gitu. Ya. Dan memang kalau misalnya orang-orang yang sudah menonton web series-nya itu 40% bagian dari filmnya gitu. Jadi kalau udah nonton web series-nya, apakah sangat berbeda dari filmnya? Jauh berbeda, karena itu cuma dari 40% ya. Dan menurut gua yang sangat-sangat bikin relate itu kekompleksan bahwa memang manusia harus bersinergi dengan manusia juga, dengan alam juga. Karena kan itu juga ngomongin masalah climate change juga. Padahal kayak rasanya orang-orang tuh rasanya kayak males banget dengerin ngomong climate change kan itu gitu mulu apa gitu. Tapi di saat difilmkan dan diceritakan seperti itu kenanya tuh beda banget gitu yang akhirnya kayak rasanya tuh nggak preachy banget gitu yang di sana gitu dan nggak berasa kayak digurui gitu. Iya, betul. Tapi juga ngerasa bagian untuk berhubungan dengan antar manusia ataupun antar pasangan pun juga itu yang menurut gue yang sangat kena banget sih gitu. Gimana caranya untuk mengubah pasangan tuh nggak harus untuk memaksakan gitu, tapi dengan bahasa kasih, dengan kasih sayang itu yang akhirnya bisa merubah dengan sendirinya orang si pasangan ini yang ingin dirubah, merubah kebiasaannya gitu. I've been meaning to ask this question kepada castnya sore atau the creator. Ketika kan kalian pasti punya ini dong ya, punya milestone gitu. Kalau udah nyampe segini penontonnya sukses nih gitu. 3.000 kan nggak banyak, 3 juta kan nggak banyak ya penonton film kita atau udah banyak yang nyampe ke situ? Lumayan banyak. What did you guys do to celebrate that achievement? Atau cuman WhatsApp-Whatsappan aja, nggak seru ternyata jawabannya itu ya. Kita berharapnya mereka ngapain gitu ya. Kalau kemarin tuh sempet waktu gue lupa deh. Lu sama Sheila Dara gitu ngapain sama Yandi? Sebenarnya waktu 1 juta penonton atau mendekati 1 juta penonton, Sheila Dara tuh akhirnya ini nyanyi lagu Pancarona. Terus juga lagu Terbuang Dalam Waktu duet sama Bara Suara. Jadi mereka dan Mbak Maya Hasan juga main harapannya gitu dan
Itu dibikin di Pondok Indah Mall gitu, terus mereka main akustik. Itu sebagian dari perayaan 1 juta penonton gitu. Nah, tapi kemarin tuh kita ada bikin untuk merayakan 3 juta penonton tuh kita bikin nobar terakhir lah gitu. Jadi kebetulan memang gala premiernya kita tuh di Plaza Indonesia gitu, karena saat itu teknisnya biasanya yang di Epicentrum itu ada teknis lah gitu, sampai akhirnya kita bikin di Plaza Indonesia. Nah, sebenarnya tuh kualitas terbaik itu menonton itu adalah di Epicentrum. Oh, that I just know. Iya. Makanya rata-rata undangan itu tuh di situ ya. Betul. Kenapa? Apa tuh yang membuat Epicentrum menjadi Kualitas pengalaman suaranya. nontonnya? Oh, kualitas suara. Suaranya. Gue terus pikir juga semua bioskop sama. beda sih. Coba deh nonton, misalnya bedain gitu ya, nonton misalnya, ya misalnya sore gitu ya, tapi sekarang udah nggak ada sih. Cuman kita ngerasain nonton pas di bioskop-bioskop lain sampai akhirnya beda, pas terakhir kita nonton di Epicentrum beda banget, jauh berbeda. Kualitas suaranya tuh mungkin karena ya emang dibuat, didesain juga segitu berkualitasnya, ya akhirnya kita ngedapetin feel dan juga suaranya tuh luar biasa gitu. Dan di saat posisi yang pas gitu, layarnya yang gede banget, karena itu kan kapasitasnya hampir 500, kayak 500 lebih deh. Jadi gede banget gitu. Jadi ya nontonnya puas banget sih. Experience-nya tuh luar biasa. Oh, now we know kenapa selalu di situ ya. Tadi kamu mau bilang bahwa sore itu premiernya di Plaza Indonesia, tapi tetap aja when the movie is that good, walaupun experience-nya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, tetap aja apresiasinya baik. Iya, betul. Ya itu ya mungkin karena kalau itu kan ngomongin teknis, soalnya memang ya setelah kita nonton, kita nikmatin filmnya, kita ngerasain emosinya, itu sih yang paling penting sih. Itu yang sampai akhirnya tuh penonton film sore itu yang ya sampai akhirnya ada rekor sampai 17 kali menonton itu menurut gua ya rasanya tuh orang tuh ada rasa apa ya? Mungkin ada rasa kangen juga ataupun rasa kayak nyaman juga dengan menonton itu, mungkin rasa kayaknya dengan nonton itu akhirnya jadi bisa healing, ataupun banyak sekali pasangan-pasangan yang setelah menonton itu akhirnya jadi kayak apa ya, jadi mau merubah kebiasaan pasangannya ataupun dirinya masing-masing juga gitu, yang rasanya tuh kayak kemarin udah diomongin berkali-kali tapi dengan menonton itu ya langsung surprisingly langsung berubah gitu, mau merubah gitu. Aku akan simpan pertanyaan mengenai mengubah pasangan untuk part yang abis ini. Sekarang aku masih pengen tahu ini. Pengen tahu aja gitu ya untuk seorang aktor. Setelah main filmnya sukses gitu ya. Ini pakai banget mungkin ya. Pakai banget gitu ya. Iya. Apakah itu terus membuat sang aktor, you in this case, jadi lebih gampang dapat tawaran film berikutnya? Jadi hot item gitu. Everybody wants you now to lead their movie. Itu kan bayangan kita ya. Iya. Kayaknya kalau misalnya nanya ke guanya, nggak bisa jawab persisnya karena itu kan ya pasti balik lagi ke PH-PH ya gitu ya. Cuman ada tawaran atau enggak pasti ada gitu. Tapi ya balik lagi ya kan masalah casting kan penting gitu ya. Gue pun juga mau maksudnya udah berpengalaman segimanapun juga gue tetap harus screen test kan. Karena nggak jadi jaminan gue udah sukses memerankan film sore. Terus untuk film-film lain gue akan bisa sukses juga gitu. Ataupun bisa bikin jumlah penonton akan sangat banyak juga gitu. Kan itu nggak jaminan gitu. Ya. Dan semua PH juga udah tahu itu. Tapi mungkin Walaupun kan desas-desusnya di belakang kan ada ya nama-nama aktor yang katanya, ini mah jaminan 3.000 penonton, jaminan apa ada ya desas-desus ya kan. Tapi memang yang mungkin menurut gua bisa menambah ataupun ya maksudnya dari omongan tadi pertanyaan itu ya yaitu mungkin dari PH-PH yang mungkin nggak pernah ada bayangan gua sebagai aktornya mereka. Karena sore sukses dan akhirnya mereka nonton, kayak boleh deh ngajakin dia ngajakin dia main di film gua gitu, di PH gua gitu. Itu sih yang ngebuka jalur, itu yang mungkin ngedapetin kesempatan itu sih gitu. Bukan berarti kayak wah langsung berdatangan banjir tawaran film, enggak juga sih gitu. Tapi itu sih kesempatannya. Aku tahu, aku berharap jawabannya tidak normatif gitu ya. Kayak
semua film itu baik di mata aku karena gue pasti memilih dengan baik. Gue berharap jawabannya kayak gitu ya. Tapi on top of your mind gitu, dalam perjalanan rentang karir lo, selain Sore, apa film yang menurut lo, ini film keren nih. Gue bangga gue pernah terlibat di dalamnya dan mainnya gue asik. Cek toko sebelah sih. Itu juga yang menurut gue sendiri, gue nggak mau jadi subjektif juga gitu ya. Maksudnya gue menonton keseluruhan gitu ya dari segi cerita, komedinya dan lain-lain. Yang menurut gue sangat bisa enjoy juga dan bisa nonton berulang kali, Cek Toko Sebelah gitu. Okay. Dan gue juga mau gimana pun gue akan sangat bangga juga gitu karena di saat itu pun juga gue dapat penghargaan, terus juga gue dapat. Oh iya, penghargaannya apa ya waktu itu ya, Dian? Refresh our memory. Gue juga lupa lagi. Gak apa-apa, yang penting dapat ya, apa gitu lah pokoknya. Ya adalah favorit apalah gitu ya. Iya gitu. Tapi terlebih dari itu gue lebih sangat bangga sekali karena pada saat ketemu sama orang-orang yang memberikan testimoni, memberikan ceritanya dia bersama keluarganya yang gue nonton loh Cek Toko Sebelah, terus kayak wah itu gue suka banget sampai gue akhirnya ngajak papa gue, ngajak hubungan antara papa sama anaknya itu kayak setelah menceritakan tuh kayak wah seneng banget sih akhirnya kayak itu nyampe gitu ke penonton itu. Oke. Setelah ini baru kita akan membahas, rupanya tahun ini juga tahun istimewa buat Dion karena dia merayakan 8 tahun anniversary pernikahannya. Kita break dulu, kita akan mengunyah dulu menu. Mau coba yang mana lagi? Bisa konfi kayak. Oke, dah konfi. We'll be back. Are we ready for some dessert? Yeah. We have krem karamel dan their homemade ice cream. Tuh, kita cobain ya, semuanya kita cobain. Krem karamel. Are you a dessert person, Dion? Enggak. Harus jawab iya, istri kamu kan bikin bener, kue. Istrinya dia bikin kue. Iya. Gue lagi yang ngatur. Suka makanan manis juga, tapi nggak harus ada gitu. Oh, oke. Please. Yuk, kita sharing ya. Bener dong, tadi informasi kita. Betul. Tahun ini kamu sama Fiona merayakan 8 tahun anniversary. Ya. Bisa pas ya, karena ternyata film Sore itu juga di remake dari web series ke sekarang ke film itu 8 tahun juga. Betul, iya. 2017. Dan Indonesia 88, terlalu jauh ya. 80 ya? 80. Yang kita pengen tahu, dari rentang perjalanan pernikahan 8 tahun, menurut Dion, gimana Dion menggambarkan 8 tahun perjalanan lo berdua sama Fiona? Bertumbuh sih. Menurut gue bertumbuh bersamanya tuh benar-benar apa yang memang kita jalanin, yang dari awalnya kita pacaran long distance dulu itu selama 3 tahun, terus menikah pun juga kita nggak langsung merencanakan untuk langsung punya anak gitu, karena memang di saat itu gue tinggalnya itu di apartemen yang memang kayak space-nya kayaknya agak maksain kalau misalnya udah langsung punya anak gitu, sampai akhirnya kayak nabung dulu, sampai akhirnya kayak 3 tahunan akhirnya ada kesempatan untuk nyari rumah dan akhirnya udah dapet, barulah kita langsung rencanain gitu. Baru dapet tuh 4 tahun baru dapet Giana ini. Oh, jadi sebetulnya itu semua kalian rencanakan ya? Iya. Jadi konspirasi teori yang beredar di kepala netizen di luar sana. Aduh ternyata, aduh happy ya akhirnya punya anak. Aduh pantes ya, Dion kayaknya sayang banget sama Giana, dapetnya susah soalnya. Itu dugaan kita aja karena Ya, tapi sebetulnya memang dapetnya juga susah juga, tetap juga harus usaha juga gitu. Tapi ya istilahnya pada saat merencanakan kan Tuhan yang memang memberikan yang berkendakin Tuhan gitu. Dan pada saat gue mau udah berencana sama Fiona, ya memang nggak langsung dikasih gitu. Ya ada waktu kayak hampir setahun lah gitu baru dikasih gitu. Dan kayaknya memang itu timing yang tepat gitu dikasih Giana ini. Oke. Cobaan terberat perjalanan berumah tangga buat lo adalah? Cobaan terberat. Cobaan terberat nggak tahu ya. Mungkin saat kita udah menikah tuh kayaknya rasanya jarang sekali ada kayak berantem besar banget gitu. Kayaknya berantem besar banget tuh kayak malah sebelum menikah gitu. Di saat udah menikah tuh mungkin karena udah tahu juga gitu.
mungkin ngerasa kalau misalnya cobaan terberat itu pada saat udah punya anak, bagaimana tetap harus bersinergi sama Fiona juga gitu untuk menyelaraskan sama pikiran sama misinya juga. Itu menurut gue yang kayak kadang-kadang egonya gue yang cukup besar, terus juga kerasnya sama Fiona juga yang sama-sama keras, mungkin itu yang jadi tantangan terbesar buat kami berkeluarga gitu ya. Karena kayak gimana pun rasanya kayak untuk menjadi ayah ataupun suami yang baik gitu di kesempatan yang sama itu rasanya emang ya gue sendiri pun juga punya kesulitan yang besar banget gitu, karena mungkin dari background sendiri gue di saat kecil seperti apa gitu, terus juga gue punya bekal pada saat itu pun juga gue yang akhirnya mungkin berhubungan dengan Fiona pun juga akhirnya kadang-kadang nggak klik gitu, mungkin akhirnya itu yang bisa menjadi cobaan yang cukup besar. Menurut pendapatnya Dion, mana lebih menantang buat lo? Menjadi suami atau menjadi ayah? Wah, pertanyaannya susah tuh. Ya, ini maksudnya jujur-jujuran juga gitu ya. Di saat sekarang ini udah punya anak, rasanya tuh bohong kalau nggak ngerasa memang kayak ya keluarga adalah segalanya. Tapi anak juga itu rasanya kayak fokus utama, rasanya kayak sekarang tuh lebih ke anak gitu memang. Ya memang jadi tantangan terbesar juga gimana caranya ngebalance itu semua gitu, bahwa memang hubungan aku ke anak itu juga baik, hubungan ke Fiona pun juga baik gitu. Ya jujur aku masih jauh lah gitu dari yang diimpi-impikan gitu lah sebagai suami ataupun sebagai ayah gitu. Tapi gimana caranya tetap waras gitu, tetap bisa diingatin gitu. Kebetulan pun juga Fiona sangat-sangat rajin sekali untuk membaca buku dan lain-lain. Itu yang menurut gue yang rasanya itu kelebihan yang sangat-sangat yang gue sangat-sangat syukuri lah gitu. Karena dengan itu Fiona bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi gitu, dapat insight yang banyak juga yang akhirnya bisa nyampein ke gue juga lebih enak karena dia tahu gue yang seperti apa, gue kerasnya seperti apa gitu. Jadi kadang tuh misalnya gue punya tantangan untuk bonding sama Giana seperti apa, dan akhirnya dia kasih input seperti apa gitu. Terus juga gimana caranya, nih kamu udah bonding nih sama anak nih, tapi sama aku gimana nih gitu. Nah itu pun juga akhirnya ada warning yang itu yang akhirnya menurut gue yang bersyukur sekali punya Fiona sebagai istri yang menurut gue yang selalu bisa mengingatkan suaminya gitu. Bocor-bocor tipis dari istri gitu ya. Bonding pasu jangan cuma nama anak tapi istri dilupain. Iya betul. Enggak, gue nggak akan kembangkan pertanyaan itu menjadi pertanyaan jebakan. Mana lebih susah, bonding sama anak atau bonding sama istri? Kalau itu gue bisa jawab itu. Serius? Oke, jawab kalau gitu. Bonding sama anak Lebih susah? lebih susah. Oh iya. Karena kita sesama dewasa pasti udah punya nalar, punya istilahnya tuh punya pemikiran yang menurut kita saling memahami lah. Kita pun juga sebagai suami istri kan saling support juga gitu. Jadi ya kurang lebih bisa tahu kondisinya, mungkin suami ataupun istri mungkin kayaknya memang kita harus ya stay low ataupun kayak pada saat apa gimana kita bisa masuk ngomong apa gitu. Kita kan bisa tuh. Nah kalau sama anak beda cerita kan. Iya. Apalagi fase-fasenya tuh di saat umur 2 berapa gimana, umur 3 gimana, umur 4 gimana gitu. Jadi challenge-nya beda-beda banget dan kita selalu belajar tuh menurut gue gini, gue sebagai Dion Wiyoko yang sangat menjadi manusia yang dewasa, yang umur gue 41 ini yang menurut gue benar-benar didewasakan oleh anak gitu menurut gue. Wow. Iya. Soalnya gue ngerasa dengan pengalaman hidup gue, pengalaman kerja gue saat ini gitu, ya memang gue punya pengalaman segitu banyak gitu, tapi gue ngerasa sangat-sangat bisa kayak, wah gue mau belajar banget lagi gimana caranya ngebonding sama anak gue gitu. Terus gue struggle-nya seperti apa, gue rasanya tuh emosionalnya seperti apa, gimana caranya untuk bisa dapat waktu yang berkualitas sama anak gue. Itu di saat gue ngejalanin bonding sama anak. Aku jadi inget ya Dion ya, dan menurut aku juga terbukti gitu ya, kayaknya kamu tuh memang tipe orang yang tidak ragu, lu mau belajar selalu gitu ya pada semua tantangan hidup. Aku inget banget waktu sulung pertama kali cerita mengenai kamu yang akhirnya kita ketemu wawancara di radio itu, dia bilang
mau jadi, ini akan jadi bintang film nih, Cin. Sulung kan manggil gue gitu, akan jadi bintang film gede nih, Cin. Soalnya dia mau belajar, Cin. Yang dia ulang-ulang tuh itu. Terus gue tuh bilang sama Sulung, kenapa lu tekankan itu sih? Bukankah semua orang yang pengen menjadi sesuatu harusnya mau belajar? Nggak semua orang, Cin, mau belajar kayak dia, Cin. See? That's you. Iya. Soalnya mungkin ya waktu itu ini flashback sedikit gitu ya. Kenapa mungkin Sulung bisa punya pemikiran seperti itu di saat gue baru kenal sama Sulung itu tuh kan gue juga lagi fasenya tuh lagi bimbang juga gitu ya. Di modeling lagi stuck. Terus gue juga rasanya kayak nggak pengen ke profesional di bidang kuliah gue gitu. Di saat itu gue kan kuliah manajemen, udah ditawarin di bank swasta gitu. Tapi gue ngerasa kayak udah jalanin di dunia entertainment tuh rasanya kayak pengen tetap nerusin gitu kan. Nah sampai akhirnya kenal sama Sulung yang memang waktu itu kan ya sampai saat ini pun juga ngebawahi Mbak Dian HP gitu. Saat itu gue langsung bilang gitu karena gue punya background gue sekarang ini lagi ngejalanin untuk belajar sama event organizer, wedding organizer gitu sebagai runner ataupun LO gitu. Ya akhirnya gue ikut sama Sulung awal-awal gue jadi runnernya Mbak Dian. Oh ya? Iya. Gue ingat banget gue ada 2 event gue jadi runnernya Mbak Dian. Jadi gue bawain konsumsi ataupun barang-barangnya Mbak Dian gitu. Kata Mbak Dian kali, seger. Ini makanan gue seger banget. Yang bawain kayak begini. Bening-bening pisang ya Mbak Dian. Oke, kembali ke mengenai rumah tangga. Tadi kan nyambung sedikit dari pesan yang Dion bilang. Yang direlate sama penonton film ketika nonton film sore adalah, berusaha mengubah pasangan ternyata tidak mudah. Nah, dalam kehidupan lo sama Fiona, pernahkah lo berusaha untuk mengubah satu sama lain? Ada. Oke. Pernah banget gitu. Apalagi di saat Fiona, gue sadarin banget, gue tahu banget bahwa memang kepribadian gue sendiri pun juga sangat keras gitu ya. Dengan background story gue yang memang yang ya maksudnya gue menjalani hidup 41 sekian tahun ini juga cukup berat yang akhirnya kayak ngebawa gue. Jangan nambah-nambah, baru 41 apa udah pakai sekian? 41. Yang akhirnya kayak mungkin ya kerasnya tuh ya memang sulit lah untuk semua orang bisa memahamin ataupun bersabar ngadepin gue gitu ya. Dan menurut gue Fiona yang memang sangat-sangat sabar dan menjadi istri gue yang sangat mau selalu ngingetin gitu. Itu yang menurut gue yang akhirnya ya sedikit demi sedikit gue, yang penting kan di saat kita berkomunikasi sama pasangan, mendengarkan itu adalah hal yang paling utama gitu. Ya. Kadang-kadang kan pada saat kita mau mendengarkan, habis itu kadang kayak lewat dulu gitu. Ya gue juga ngalamin hal itu gitu. Tapi ya setelah diomongin lagi dan pada saat ada mungkin menemukan masalah sesuatu yang memang kayaknya harus diobrolin lagi nih gitu. Nah baru tuh jadi kayak oh iya lagi ya gitu. Nah, akhirnya kayak diskusi, terus juga akhirnya kita mau mencoba mana nih jalan solusi yang mana ini yang bisa kita jalani gitu. Mengubah, apakah aku bisa berubah sedemikian rupa? Tentu enggak gitu. Karena ya ngubah orang enggak sedemikian rupa, segampang itu juga gitu ya. Dan yang penting kan mau belajar, terus mau adaptasi gitu. Setidaknya bergeser lah gitu. Untuk nyesuaiin sampai akhirnya memang ketemu nih jalan tengahnya gitu sama Fiona. Oke. Terakhir, satu hal dari Fiona yang kamu harap tidak akan pernah berubah, apanya? Yang tidak akan pernah berubah yaitu selalu mau bersabar untuk ngingetin gue sih. Oh, Dion, thank you so much for Sama-sama. sharing Thank more you than juga. just stories. Obrolannya sangat-sangat seru sekali. Iya, untuk Numi Bistro and Lounge, terima kasih for supporting our show. Nanti lain kali kamu kesini harus ajak Pasti. Fiona date night Iya, gitu ya. benar. Ini kan lounge, Iya. bistro gitu ya, malam-malam gitu kan. Kita sini brunch, nanti kamu ajak dia pas dinner. Pasti akan kembali. Thank you banget ya. Sama-sama, have a Dari very Kimoto. fruitful 2025. Amin. And also for you everyone, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye everyone.